Selamat malam, kembali lagi bersama saya Sylvestra Frida Mardo, mahasiswa kelas A, program studi sosiologi semester 7. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan isi buku yang ke-8 mata kuliah sosiologi terapan. Buku ini menjelaskan mengenai warisan budaya. Lanjut, di sini mungkin kita ada ambisi yang lebih besar daripada melestarikan warisan budaya kita yang kaya. Karena itu, dalam kesadaran penuh akan tanggung jawab kita terhadap generasi masa lalu dan masa depan, dan dengan kerendahan hati yang dalam bahwa telah mendeteksi misi. Seperti yang katakan Jean Monnet, jika Eropa akan dibangun kembali, mulai dengan budaya daripada ekonomi. Warisan budaya benua lama memelihara pendidikan, formasi, semangat generasi yang mendahului, dan merasa bertanggung jawab untuk meneruskan ini kaya warisan untuk generasi mendatang, dan membuatnya yakin itu akan dilestarikan, diperkayakan, dan dibagikan. Jadi dalam buku ini menjelaskan bagaimana di benua Eropa masyarakatnya mulai menjaga budayanya agar diwariskan kepada generasi-generasi yang akan datang. Untuk melindungi aset tak ternilai yaitu budaya yang diwariskannya, jaga yang merupakan tugas mereka untuk diteruskan, untuk membuatnya dapat diakses oleh banyak orang tanpa perbedaan atau penghalang, untuk memastikan bahwa warisan ini dapat tetap menjadi aset hidup dari waktu ke waktu dan seluas itu dibagikan sebanyak mungkin. Jadi di sini bagaimana masyarakat menjaga kebudayaan yang ada agar tetap bertahan sehingga bisa dimanfaatkan oleh generasi-generasi yang akan datang. Kemudian bisa dinikmati oleh banyak orang, baik orang yang ada di dalam daerahnya tersebut maupun orang-orang yang datang dari luar atau pendatang-pendatang baru yang baru saja datang di wilayah tersebut. Maka masyarakat yang ada sekarang, mereka melestarikan warisan-warisan yang ada, melestarikan apa yang ada sehingga tidak punah dan bisa dimanfaatkan oleh banyak orang di kemudian hari. Lanjut, untuk memastikan bahwa pencipta dan semua orang yang bekerja untuk memproduksi dan menyiarkan karya mereka dapat menikmati hasil kerja mereka, dan bahkan kreativitas dapat berkembang tanpa hambatan. Tidak memaksa seleksi untuk pelindung dan pelestarian atas dasar apa yang akan kita miliki, hak untuk menetapkan kriteria seleksi tentang apa yang pantas atau tidak pantas untuk diperlindungi. Untuk memastikan bahwa pembiayaan memenuhi prinsip dasar aksesibilitas untuk semua, tetapi juga kenyataan yang kita hadapi saat ini dan akibatnya kebutuhan untuk mendefinisikan apa yang bisa menjadi pedoman untuk kemitraan publik swasta dan lainnya. Bentuk pembiayaan untuk membayangkan peluang komersial, ekonomi atau pertumbuhan yang bisa dilakukan, digitalisasi, memproduksi untuk Eropa, dan bagaimana hal itu dapat menghasilkan pekerjaan. Para ahli Capgemini yang telah bekerja secara profesional bono untuk Commit the Seges, mereka telah menilai teknologi yang digunakan oleh Eropa untuk melihat apakah itu bisa dianggap sebagai bukti masa depan. Sudut pandang mereka telah membantu Comte menentukan rekomendasi paling efektif untuk langkah selanjutnya untuk Eropa. Arsip dan museum dari seluruh Eropa telah menjadi penjaga budaya kita yang kaya dan beragam warisan budaya. Mereka telah melestarikan dan mendukung akses video dan kesaksian pengetahuan, keindahan, dan imajinasi seperti patung, lukisan, musik, dan sastra. Yang baru di teknologi informasi telah menciptakan ketidakmampuan kesempatan yang luar biasa
untuk membuat ini umum warisan lebih mudah diakses untuk semua. Budaya adalah mengikuti jalur digital dan isti memori beradaptasi dengan cara mereka berkomunikasi dengan publik mereka. Digitalisasi memberikan kehidupan baru ke dalam materi dari masa lalu dan mengubahnya menjadi yang tangguh, aset untuk pengguna individu, dan penting blok pembangunan ekonomi digital yang menggoda. Sektor publik memiliki tanggung jawab untuk membuatnya warisan budaya kita dapat diakses dan dilestarikan, menggunakannya untuk generasi mendatang. Responsibility untuk dapat kontrol atau warisan Eropa tidak dapat diserahkan kepada satu atau beberapa pelaku pasar. Meskipun sangat menganjurkan gagasan membawa lebih banyak investasi pribadi dan panik real arena digitalisasi melalui kemitraan yang adil dan seimbang. Manfaat ini pertama-tama terkait dengan akses yang lebih luas dan demokratisasi budaya dan pengetahuan, serta manfaat-manfaat untuk sistem pendidikan, kedua sekolah dan universitas. Manfaat utama lainnya terletak pada bidang ekonomi dan perhatian pembangunan, pengoperasian teknologi, dan layanan baru untuk digitalisasi, untuk pelestarian digital, dan untuk berinteraksi dengan cara inovatif dan budaya bahan tural. Dalam digital bisa dimaksud sendiri menjadi penggerak inovasi dan berada di dasar layanan baru di sektor seperti turisme dan pembelajaran. Dalam beberapa tahun mendatang, European harus menambahkan aplikasi ke portal platform dan aktivitas utama yang terkait dengan digitalisasi dan pelestarian. Warisan budaya tali harus dihubungkan ke situs. Dalam perkembangan teknis, perhatian khusus situs harus dibayarkan ke aspek multibahasa. Eropa juga harus mengeksploitasi peluang komputasi awal di masa depan. Untuk jangka menengah, itu harus dianggap memberi Eropa peran kunci pelestarian warisan Eropa dan mengubahnya menjadi deposit Eropa, situs untuk budaya digital domain publik, al-materi, dan ke dalam arsip gelap untuk lahir materi budaya digital. Pelestarian digital juga suatu masalah inti untuk setiap digital lahir konten organisasi, hukum, teknologi dimensionikal dan finansial panjang. Pelestarian istilah digital dan lahir materi digital harus diberikan kepada ketegangan. Untuk menghindari duplikasi usaha dengan kompromi yang beroperasi melintasi pembatas dan oleh lembaga budaya, sistem bisa dibayangkan oleh yang setiap material yang sekarang perlu disimpan beberapa negara hanya dapat menyimpan sekali. Sistem ini akan mencakup sebuah alur kerja untuk meneruskan salinan ke lembaga yang berhak di bawahnya, Undang-Undang Simpanan Nasional, Hak Cipta, dan undang-undang terkait. Memiliki untuk mengaktifkan lembaga warisan budaya, bertanggung jawab untuk pelestarian, membuat salinan arsip, dan membuat file konversi untuk tujuan arsip. Pengenal yang persisten harus disebutkan di setiap objek digital yang diarsipkan di lembaga budaya. Resolusi yang ada layanan untuk identifikasi persisten objek digital harus dikembangkan dan dipertahankan di tingkat Eropa. Lebih suka dengan cakup terkait dengan Eropa, menemukan pembiayaan berkelanjut untuk digitisasi, dan Eropa sektor publik memiliki keuntungan utama tanggung
digitalisasi dan negara anggota perlu mempertimbangkan meningkatkan investasi mereka dalam bentuk digital. Krisis keuangan saat ini dapat diabaikan, tetapi sama-sama tidak dapat menjadi sebuah alasan untuk tidak bertindak. Dana pribadi untuk digitalisasi adalah perlengkapan investasi publik yang diperlukan dan tidak boleh dilihat sebagai pengganti perdana publik. Digitalisasi seharusnya pada prinsipnya didanai di tingkat nasional atau regional, bukan di tingkat Eropa. Namun, negara-negara anggota harus kuat didorong untuk digunakan kemungkinan pendanaan hubungan dari dana struktural Eropa untuk kegiatan digitalisasi. Juga beberapa upaya digitalisasi yang terarah dengan jelas. Cakupan lintas batas dapat didanai bersama Europe tingkat kacang. Demikian penjelasan mengenai isi buku ini. Sekian dan terima kasih.